Keesokan harinya, Theo dan Ian sedang petang-petang mereka sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Ian minum BBQ dengan hangat, meskipun mereka memanggil bayi mereka akan lebih mudah dan terdengar lebih imut. Opa lihat putra kita tersenyum, sepertinya dia senang sudah bisa pulang ke rumah. Iya kan baby? Ayo baby, ya gembul sekali, kumannya lembut. Theo tersenyum tipis lalu merangkul Ian harap dia memutuskan untuk menceritakan semuanya pada istrinya saat mereka sudah di apartemen nanti. Theo menodainya, dia pun menyuruh Ian untuk tidak ikut keluar dulu. Kau tunggu di sini sebentar ya sayang, ucapnya lembut. Ian hanya mengangguk pelan menurut ucapan suaminya. Theo pun keluar dari taksi dan mencoba mendekati orang-orang yang berada di dekat mobil itu. Tuan, ini salah satu mobil mewahnya. Menurut info yang aku dapat anak laki-laki, jadi aku datang ke sini untuk membawanya bersamaku. Dia mengepal tangannya. Sudah aku bilang aku tidak akan membiarkan kau mengambil putraku. Berarti Theo hendak menghentikan para pegawai itu, namun pengawal lainnya dengan cepat memeganginya. Ian yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu mulai merasa takut. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa Tuan Kim juga ada? Tiba-tiba beberapa pria dan besar langsung membuka pintu mobil yang belum sempat Ian kunci tadi. Ternyata dari mereka langsung merebut Mengyu dari gendongan Ian secara paksa. Ian masih berusaha mendapatkan putranya lagi. Orang asing itu membawa putranya pada Tuan Kim. Jangan bawa putraku, dia bayiku, teriak Ian. Air matanya sudah mengalir sejak tadi. Suara tangisan Mengyu pun terdengar. Kemohon jangan bawa putraku Tuan, aku baru melahirkannya. Jika Anda membenciku, hukum aku saja. Anda boleh meminta apapun asalkan jangan pisahkan aku dengan putraku. Dia masih membutuhkanku. Bisa Ian memegang tangannya dan memohon pada Tuan Kim. Jangan kasar padanya, dia baru saja selesai melahirkan, teriak Theo. Dia pun mengeluarkan semua tenaganya dan berhasil lepas dari pegangan pengawal ayahnya. Theo langsung menuju ke arah ayahnya dan berusaha mengambil putranya lagi. Jangan harap kau mendapatkan putraku semudah itu. Langkai dulu mereka sebelum kau membawanya pergi, serunya. Opa, teriak dan histeris melihat Theo langsung terjatuh ambruk. Tuan Kim pun langsung masuk ke dalam mobilnya dan menyuruh pengawalnya langsung melajukan mobil dan pergi dari tempat itu. Theo masih berusaha bangkit dari kepalanya yang terasa begitu sakit. Dia melihat mobil itu sudah pergi dari sana. Ia langsung menghampiri Theo. Apa tidak apa-apa kan, serunya. Theo, sangat Theo pun terdengar pria itu menangis sejadi-jadinya. Biarnya aku tak mampu menjaga putra kita. Hati Ian sama sakitnya dengan suaminya. Dia tidak mengerti kenapa Tuan Kim setika itu mengambil bayi mereka dan bahkan belum genap berusia 1 hari. Ian mengopres kepala Theo yang dipukuli tadi. Tatapannya kosong seakan jiwanya sudah tak berada dalam dirinya. Theo menatap istrinya, terlihat jelas raut wajah Ian benar-benar frustasi. Dia pun memegang tangan wanita dan menganggapnya dengan erat.
Aku berjanji akan membawa putra kita kembali, sayang, ucapnya lembut. Aku bahkan belum sempat memakai baju untuk putra kita, dia hanya dipeluk kain dari dokter. Aku belum sempat mencium pipi gembulnya, aku belum sempat mengusap badan nungilnya. Kenapa yang sejahat itu? Tangis Ian kembali pecah. Theo pun langsung memeluk istrinya dan menguasai rambutnya lembut. Sebenarnya waktu kamu menyuruhku yang mengurung aku bertemu dengan ayahku, dia bilang jika anak kita laki-laki dia akan membawanya untuk dijadikan penerus Shinhua. Mendengar penjelasan Theo, Ian pun langsung mengurungkan pelukannya dan menatap pria itu. Apa itu sebabnya petak itu terlihat bahagia saat Mianku lahir? Theo mengangguk pelan. Miani, coba Miani. Theo langsung pergi ke rumahnya untuk mencari ayahnya. Apapun yang terjadi sekarang, dia harus mendapatkan putranya kembali. Meskipun dia dipukuli oleh pegawai ayahnya, dia tidak takut sama sekali. Theo ngedor-ngedor kasar gerbang tinggi rumahnya yang terkunci rapat. Tak lama, pas satpam pun membukakan gerbangnya. Tuan Theo, seru. Amerika, dia sudah pergi ke sana. Lalu di mana Oma? Nyonya juga ikut Tuan. Katanya dia mengepal kuat, hanya langsung mengeras. Kenapa Oma malah mengikuti keinginan ayah? Pikirnya kesal. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang jika menyusul ayah? Ya ke Amerika pasti sangat sulit untuk menemukannya, dengan ayahnya bukan orang sembarangan dan pasti akan sangat sulit menemukan keberadaannya di benua yang luas itu. Air mata yang kembali jatuh, dada yang kembali terasa nyeri. Dia mengambil salah satu pakaian untuk bayinya kelak. Aku sangat ingin memakai baju baru untuknya, mengandungnya di saat menangis, tidur bersamanya. Aku ingin Mingyuku kembali, jawab batinnya sembari memeluk baju kecil. Kenapa anaknya seperti ini? Hampir saja dia akan menjadi paling bahagia di dunia ini. Tapi yang musibah langsung menimpanya. Kejadian sangat menyakitkan yang akan selamanya terus membekas di hati dan pikirannya. Aku merenungkan bayiku, apa dia sekarang pasti menangis mencariku. Apakah mereka akan memperlakukan putra kita dengan baik? Sakitnya di sela-sela tangisnya, putra kita pasti baik-baik saja. Kumandai yang sembari mengelus punggung Yen. Apa, apa kau pas sudah bertemu dengannya? Tanya Yen menatap pria itu dengan mata yang masih berakhir. Dia sanggup tak tega memberikan jawaban itu untuk Yen, ditambah lagi saat melihat ekspresi sedihnya. Ayahku sudah kembali ke Amerika. Sepertinya setelah mengambil putra kita, dia langsung pergi ke sana. Ucapnya pelan. Bagaimana ini Opa? Kita tidak akan bisa melihat putra kita lagi. Kita bahkan belum sempat mengambil foto bersamanya. Tangan Xian kembali pecah, air matanya mengalir kembali dengan lancarnya. Dia mengarahkan pelukannya. Aku akan minta bantuan Jin untuk menemukan ayahku di Amerika. Semoga saja dia bisa menemukannya agar aku bisa menyusul ayahku di sana. Ucapnya lembut. Ia hanya mengangguk pelan. Dia masih menangis di pelukan suaminya.
Taeyong minta Jin datang ke apartemennya karena dia tidak tega meninggalkan Ian sendirian di rumah. Tak lama pria itu pun datang. Taeyong mengajaknya mengobrol di atap gedung apartemen dan tidak ingin mengganggu tidur lelap Ian jika membawa Jin masuk ke dalam. Kira-kira ayahmu tidak secepat itu mengambil bayi kalian saat kalian baru pulang dari rumah sakit yang langsung merebut bayi kalian. Kau benar-benar tidak habis pikir dengan sikap ayahmu. Alasannya ingin mencari penerus Shinhwa. Kan masih ada kau masih cukup muda untuk memegang perusahaan itu lagi. Kau menjam panjang lebar. Tayo hanya melah nafas panjang. Jin, bisakah kau membantuku mencari keberadaan ayahku di Amerika? Jika kau berhasil menemukan di mana dia tinggal bersama anakku, kau akan segera ke sana untuk dan membawanya kembali. Jin mengangguk, aku bisa menyewa beberapa detektif yang bagus deh, tapi aku tak bisa memastikan mereka menemukan ayahmu dengan cepat. Ini ayahmu, Tuan Kim. Dia bukan orang sembarangan, jelasnya serius. Aku mau Jin. Oh iya, bagaimana dengan Yen? Dia baik-baik saja kan? Dia terus menangis sejak tadi. Kau pasti mengerti bagaimana perasaan seorang ibu ketika putra yang baru dia lahirkan pergi jauh orang lain. Pasti sangat menyakitkan, ucap Taeyong. Belum wajah yang perlihatkan jika dia sama terlukanya dengan Yen. Hanya saja pria itu mampu menahan air matanya agar tidak keluar. Setelah Jen sudah pulang, Taeyong pun kembali masuk ke dalam apartemennya. Pria itu langsung menuju ke kamarnya untuk melihat Yen. Taeyong melihat istrinya sudah bangun, tapi wanita itu malah berbaring di tempat tidur. Sayang, aku lapar. Aku akan membelikan makan untukmu. Kau ingin makan apa? Tanya Taeyong lembut. Jen hanya menggeleng pelan menanggapi pertanyaan suaminya. Untuk saat ini dia tidak merasa lapar sama sekali. Dia hanya ingin bayi mungilnya kembali ke pelukannya. Semoga detektif suruhan Jin bisa menemukan ayahmu dengan cepat, Opa, ucapnya lemah. Semoga saja sayang, komentar Taeyong sembari memeluk Yen hangat memberikan kenyamanan pada istrinya itu. Jin menemui Erin di kantor. Dia datang untuk memberitahukan tentang kejadian yang menimpa Taeyong dan Yen. Pria itu keluar dari mobilnya dan terlihat di parkiran. Baru saja pria itu keluar dari mobil, tiba-tiba Erin sudah berada di dekatnya. Tas cekapan gadis itu berada di sana. Jin pun menoleh dan menatap gadis itu. Bisa kita bersama lagi? Aku tidak bisa melupakanmu, aku mohon, ucap Jiren pelan. Kukira kau bisa menemukan pria yang lebih kaya dariku. Waktu itu aku hanya emosi saja, aku tidak bermaksud berkata seperti itu, jelas Jiren. Jin menghela nafas panjang. Aku tak ada waktu membicarakan hal yang tidak penting, Jiren. Hubungan kita sudah berakhir, jangan mencariku lagi, ucapnya. Biarkan saja mereka melihatnya, aku hanya ingin bersamamu. Kau lupa ya dulu aku memohon padaku untuk bersamamu. Sekarang setelah kau bosan kau meninggalkanku, meskipun sifatku sangat egois, tapi aku selalu baik padamu. Aku tak pernah menyakitimu dan sekarang saat kau melihat dia lebih baik dariku, kau langsung meninggalkanku begitu saja. Javier mulai menangis sambil memeluk pria itu.
Tetapi tetap saja cinta suka dengan sikap buruk gadis itu. Dia sudah memberikan kesempatan bagi Eren, tapi gadis itu tidak menggunakannya untuk berubah sifatnya. Eren yang ingin pergi keluar untuk membeli makan siang pun melihat mereka di parkiran kantor. Eren mengira berbahaya, matanya tak salah lihat kan? Dia cuma kasihan kan? Kenapa mereka berpelukan? Eren langsung berbalik masuk ke dalam kantornya. Sayang, tunggu, suruh Jin menyusul langkah kekasihnya. Eren yang mengetahui rencananya telah berhasil langsung tersenyum Evel. Dia tahu sifat Eren dengan baik. Kakak sulungnya itu paling tak suka dengan pria pembohong, playboy tentunya. Dia yakin Eren tak akan memaafkan Jin dengan mudah setelah kejadian barusan. Eren sudah masuk aja daftarnya. Eren sudah yakin jika gadis ini pasti marah karena melihat Eren memeluknya. Dengarkan aku dulu, ucapnya lembut. Eren langsung membuang wajah ke arah lain. Jika kau masih menyukainya, sana pergilah. Ku tak ingin bersama pria yang tidak bisa menemukan pilihannya. Seterusnya sembari melipat tanya di dada. Aku sudah menemukan pilihan sebagai pilihanku. Saut Jin. Dia kemudian pelan memegang tangan Eren. Sebenarnya Jin ingin tertawa saat melihat ekspresi cemburu Eren yang seperti anak kecil saat kehilangan mainannya. Terus saja dia memelukku, dia masih mencintaiku, tapi aku sudah memilikimu sayang. Jadi yang dia lakukan itu tidak berguna. Kuman Jin memeluk pinggang Eren. Eren masih diam dan melihat ke arah lain. Aduh, jangan marah dong sayang. Aku kan sudah memilihmu seutuhnya. Goda Jin mencium pipi gadis itu. Itu hal biasa saat pertama kali terasa sakit, tapi jika sudah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kau pasti akan tidak merasakan sakit lagi. Bahkan kau akan ketagihan. Jangan mengalihkan topik ya, aku masih marah padamu, cetus Eren. Iya, maafkan aku. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Tanya Jin. Kerjakan semua tugas kantorku. Itu saja, gampang. Eren menutup matanya menikmati perlakuan pria tinggi itu. Kasih ini memang tidak bisa diberitahu. Bagaimana jika nanti ada seorang yang tiba-tiba muncul dengan masuk ke lift? Raja Eren saja menggigit lehernya. Benar saja, dua orang karyawan tiba-tiba muncul dari balik lift dan tengah-tengah kegiatan itu mata Eren langsung melebar dan mendorong pria itu cukup keras. Lain halnya dengan Eren, gadis itu kini membeku di belakang dua karyawannya. Benar-benar memalukan. Kenapa Jen bersikap sangat santai? Apa dia tidak malu dilihat seperti itu oleh orang lain? Karena jam makan siang tinggal beberapa menit lagi, Eren pun memutuskan untuk memesan makan saja untuk dibawa ke kantornya. Sembari menunggu pesanan datang, dia menghampiri pria tampan duduk di sofa ruang kerjanya. Kenapa Opa datang ke kantorku? Pasti ada sesuatu yang ingin kau bicarakan kan? Ucap Eren. Kau pintar sayang, aku memang ingin memberitahumu sesuatu. Ada apa? Mata Eren sontak melebar. Apa? Dibawa pergi? Tapi kenapa dibawa pergi? Bayi itu belum genap 1 hari. Kenapa dia bawa pergi Minkyu? Serunya. Tuan kami akan menjadikan Minkyu pewaris Shinwa.
Alasan apa itu? Kok masih ada Taeyong? Lagi pula bias kecil itu belum cocok dijadikan pewaris perusahaan sebesar Shinhwa. Jika menunggu agar dia sudah besar mampu butuh waktu yang sangat lama. Apa sih yang ada di otak Tuan Kim itu? Dia sudah tidak dianggap sebagai putrinya lagi, sayang, karena dia lebih memilih bersama Yen. Jangan perhatikan wajah kasihnya, dia sudah membaca pikiran gadis itu. Pasti sekarang Aiden merasa sangat bersalah. Ini bukan kesalahan sayang, ini murni keegoisan Tuan Kim, hukumannya. Tapi jangan seperti itu karena dia menolak dijodohkan denganku. Apa ada saja aku tak pernah bertemu dengannya dan mencintai dia, yang pasti masalahnya tidak akan serumit ini, lirik. Ada apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka? Yang pasti sangat terluka sekarang. Aku sudah menyuruh detektif untuk mencari keberadaan Tuan Kim di Amerika. Jika sudah ditemukan, Taeyong akan langsung mencarinya dan mengambil putranya kembali. Tapi akan sangat sulit mencari Tuan Kim di sana. Ingat, itu adalah negara yang sangat besar. Tuan Kim juga lebih berkuasa di negara itu dibandingkan di sini. Lian buka matanya lagi-lagi, dia tidur karena sudah lelah menangis. Ternyata hari sudah malam. Di sekitar yang tak ada di sampingnya. Singkatnya tadi pria itu memeluknya dan saat menangis sampai tertidur. Ian berjalan ke ruang tengah dan tapi suaminya juga tidak ada di sana. Dia pun mendengar samar-samar suara air dari kamar mandi. Ia langsung menuju kamar mandi dan melihat Taeyong sedang mencuci pakaiannya. Di mata pria itu lekat. Kini Taeyong pasti sama terlukanya seperti dirinya, tapi pria itu tetap terlihat tenang dan tegar. Baiklah Opa, aku akan menyiapkan makan malam untuk kita. Tidak perlu sayang, aku sudah membuat nasi goreng untukmu. Kau tidak perlu capek-capek memasak. Pengumuman pria itu. Ian merasa bersyukur Taeyong ada di sisinya. Pria itu sangat baik dan pengertian. Aku akan menunggumu Opa, kita makan malam bersama. Dia terus semangat. Baiklah sayang. Ian mengangguk dan langsung menyuap nasi gorengnya. Meski hanya sedikit, Taeyong memperhatikan pergerakan lapar istrinya. Pria itu kemudian mengambil sendok di tangan Ian dan langsung menyendokkan nasi untuk istrinya dengan suapan yang lebih besar. Buka mulutmu, ucap Taeyong. Aku akan makan sendiri Opa, geman Yen. Jika kau makan seperti itu kapan habisnya? Biar aku saja yang menyuapimu agar makanannya lebih cepat habis. Buka mulutmu. Kamu juga makan Opa, ucap Yen dan bukan lembut tangan pria itu. Dia mengangguk mantap. Aku akan makan setelah makananmu habis. Jadi habiskan makananmu nih, aku tidak ingin kau sakit karena tidak makan sejak tadi. Kemau Opa, dia mengusap lembut pipi istrinya yang terasa begitu dingin. Kau pasti optimis. Orang-orang suruhan Jen pasti bisa menemukan keberadaan putra kita secepatnya. Ian hanya mengangguk pelan menanggapinya. Semoga saja mereka bisa kembali bersama baby Q yang belum genap sehari